Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saroni dari PT Daya Cipta Mandiri Solusi. Nah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai solution network monitoring system dengan konsep work to me. Jadi, biarkanlah sistem monitoring yang bekerja untuk kita. Hasilnya kita yang olah. Jadi gampangnya orang ngomong, biarkanlah sistem monitoring itu sendiri yang bekerja. Jadi untuk kita ya standby aja. Hasilnya kita bisa olah. Bisa dari report, bisa dari notifikasi, atau hal yang lainnya. Tertarik? Nah, ini dia. Ini adalah PRTG Network Monitor. Jadi PRTG ini adalah sistem monitoring yang real time. Keunggulannya yaitu memonitoring all in one. Jadi semua device itu bisa dimonitoring oleh PRTG. All device. Nah, sistem monitoring PRTG ini juga real time. Jadi dia real time monitoring. Dia juga real time trigger notifikasi, dan yang menarik yaitu run auto report. Jadi kita hanya duduk manis. Kalau ada masalah, PRTG memberikan notifikasi baik berupa SMS, email, ataupun Telegram. Ini juga bisa diintegrasikan dengan WhatsApp bisnis. Jadi kita duduk manis, kalau ada masalah atau isu, nanti PRTG yang akan memberikan notifikasinya. Masalahnya apa? Di situ juga ada informasinya. Keduanya real time monitoring. Jadi benar-benar real time. Saat itu down, detik itu down, detik itu juga dia memberikan notif. Ya pasti ada jeda di network. Jadi kecepatan network yang mempengaruhi cepat dan tidaknya notifikasi ini nyampe ke kita. Ketiganya yaitu real time trigger notifikasi. Itu tadi udah kita bahas untuk trigger notifikasinya. Yang terakhir yaitu run auto report. Jadi kita cukup setup dari awal, kita pinginnya seperti apa data reportnya, PRTG nanti yang mengolah dan men-trigger ke email kita masing-masing. Nah, kita masuk ke teknologi. PRTG ini teknologinya yaitu SNMP all versi. Mau versi 1, mau versi 2, maupun versi 3. Ada flow teknologi. Jadi PRTG ini sudah mendukung flow. Jadi satu sistem monitoring, satu aplikasi itu udah mewakili banyak hal. Flow sudah ada di PRTG. Nah, teknologinya baik NetFlow, JFlow, SFlow, dan lainnya. Ada juga SSH, WMI, Ping, dan SQL. Kalau mau pakai script, ada Powerful IPA, Python, Execute, DLL, PowerShell, VB Batch Scripting, Rust, dan lain sebagainya. Nah, dari teknologi ini PRTG mensupport seperti memonitoring performa, memonitoring database, network, aplikasi, cloud, service, dan hardware. Nah, inilah keunggulan PRTG. Jadi satu aplikasi sudah mewakili banyak hal. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur ya. Nah, di arsitektur PRTG ini ada dua service yang berjalan. Pertama yaitu core server. Keduanya yaitu prop server. Core server adalah bagian utama ya dari PRTG yang mencakup web server, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk prop server
itu adalah bagian dari PRTG di mana monitoring real time dilakukan. Jadi probe ini yang bagian yang monitoring. Nah, dia dapat berupa local probe, remote probe, dan cluster probe. Hasil dari monitoring dibuat ke core. Jadi kalau kita melihat di gambar ya, itu ada sensor, terus dimonitoring oleh local probe dibuat ke core server. Nah, kalau kita mau memakai remote probe atau distribute monitoring, ya, atau kita sebut dengan remote probe, itu interkoneksinya bisa dengan internet ya. Jadi hasil dari monitoring ya dibuat langsung ke core server. Untuk cluster juga sama halnya seperti itu. Nah, kalau untuk servicesnya di situ ada gambarnya, yaitu PRTG Core Server Service sama PRTG Probe Service. Oke, selanjutnya PRTG itu identik dengan sensor. Sensor adalah memonitoring satu aspek dari perangkat atau device. Contohnya yaitu ping sensor. Nah, di situ ada gambarnya ya. Jadi kalau Bapak punya satu devices dan akan dimonitoring beberapa aspek ya, katakanlah kayak ping, uptime, dan LAN traffic, berarti di situ ada tiga sensor yang dimonitoring. Ibaratnya seperti itu ya. Di sini ada gambaran ya, Pak. Oke, kita lanjut ke fitur PRTG. Ada 6 poin penting. Pertama, flexible alert, multiple user interface, cluster file over solution, map dan dashboard, distribute monitoring, in-depth reporting. Nah, kita masuk ke bagian pertama, disebutnya flexible alert. Nah, jadi ini simpelnya orang memberikan informasi bahwa di saat sebuah sensor down atau ada isu di perangkat, maka PRTG akan memberikan alarm parsial ke trigger notifikasi. Jadi saat ada alarm down lah katakanlah, jadi trigger notifikasinya ini juga akan aktif dan langsung memberikan notifikasi baik berupa SMS, email maupun telegram. Dan yang penting lagi bisa di schedule. Jadi katakanlah Bapak mau hari Senin sampai Jumat saja yang memberikan notifikasi di jam-jam tertentu, maka PRTG ini possible untuk melakukannya. Dan ada lagi notifikasi secara audio. Secara audio ini langsung ya dari mesin PRTG atau PRTG servernya. Jadi jikalau ada sensor yang down, maka alarm akan berbunyi. Selanjutnya ini dia contohnya. Jadi kalau ada ping down, dia ada down eskalasi, itu kita bisa memberikan eskalasi seperti itu. Jadi kalau saat ada down sampai beberapa lama tidak ditangani, maka PRTG memungkinkan untuk melakukan eskalasi notifikasi. Selanjutnya yang kuning itu adalah contoh threshold. Jadi setelah bandwidth melebihi kapasitas, maka PRTG akan memberikan notifikasi. Kalau yang hijau dia alarm clear ya, atau sensor kembali normal seperti semula. Nah, yang paling sebelah kanan nomor 4 ini adalah informasi gambaran notifikasi berupa telegram. Selanjutnya kita masuk ke fitur multiple user interface. Jadi PRTG ini hanya bisa diinstal di Windows Server. Windows, bukan Windows Server ya, Windows. Baik itu Windows 7, 10, Windows Server baik itu di versi 12, 16, 2019. Dia available. Nah, di fitur user interface ini dia ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu ajak web interface. Ini adalah interface utama untuk mengakses PRTG menggunakan web browser.
sehingga memberikan full konfigurasi baik device, group, sensor, sistem administrasi, dan user management. Jadi defaultnya untuk mengakses PRTG secara full konfigurasi yaitu ada di web ajak interface. Selanjutnya PRTG desktop apps, interface aplikasi desktop untuk mengakses PRTG dan memberikan pop-up notifikasi. Mendukung lebih dari satu server PRTG sehingga dapat mengelola PRTG secara terpusat. Jadi maksudnya desktop aplikasi ini itu untuk menjadikan view terpusat. Jikalau Bapak punya lebih dari satu server PRTG. Jadi kalau Bapak punya 2 server PRTG, maka opsi untuk melihat view-nya itu bisa menggunakan PRTG desktop apps. Mengelompokkan jadi satu. Gampangannya orang seperti itu kalau ngomong. Oke, selanjutnya kita masuk ke mobile apps. Mobile apps ini dia mendukung aplikasi iOS, Android. Jadi free ya, freeware. Jadi Bapak tinggal download di Google Play atau di Apple Store ya. Setelah itu Bapak tinggal scan barcode di PRTG di user account. Nah di situ ada barcode-nya, Bapak tinggal barcode aja, sudah selesai. Jadi PRTG mobile app sudah bisa digunakan. Selanjutnya kita masuk ke fitur file oper solution. Jadi PRTG ini ada fitur file oper. Jadi dimana kalau Bapak punya PRTG yang down, maka si cluster atau node-nya ini akan menghandle kinerja daripada si master. Informasinya, jika master utama cluster tidak terhubung atau sedang down, node lain segera mengambil alih semua tanggung jawabnya, termasuk pengiriman pemberitahuan, memanfaatkan beberapa titik pemantauan. Jadi kalau masternya ini down, maka akan dihandle oleh si cluster. Itulah fitur file oper dari PRTG. Selanjutnya kita masuk ke fitur map dan dashboard. Di PRTG ada fitur dashboard ya. Jadi kita meng-create tampilan yang lebih cantik yang bisa kita view tanpa kita login. Jadi kalau mau memberikan gambaran atau dashboard yang informatif, kita bisa memberikan contoh seperti ini. Nah, di sini ada beberapa contoh dari fitur dashboard and maps. Nah, itu ada peta Indonesia. Jadi ini sangat fleksibel. Jadi kita mau mengolah maps ini sedemikian rupa itu possible di PRTG. Selanjutnya kita masuk ke distribute monitoring, yaitu monitoring beberapa jaringan di lokasi yang berbeda dengan menggunakan remote probe. Jadi katakanlah kita mempunyai cabang HO-nya di Jakarta, cabangnya di Surabaya. Kita ingin memonitoring cabang di Surabaya. Jadi kita install remote probe di Surabaya. Interkoneksinya bisa pakai VPN atau langsung direct pakai IP public. Nah, kegunaan lain juga menggunakan remote probe ini, load dari si core ini akan berkurang ya, karena ya remote probe yang di Surabaya ini udah menghandle-nya. Jadi beban CPU load ini juga akan berkurang kalau kita menggunakan fitur remote probe. Nah, di sini ada gambaran head office cabang 1. Jadi dia kehalang oleh firewall. Informasinya seperti ini. Jadi kalau firewall, kalau kita akan memonitoring, kita perlu membuka banyak port. Kalau kita pakai remote probe,
kita hanya perlu membuka satu port, dan satu port itu kita bisa memonitoring banyak hal di dalamnya. Selanjutnya cabang 2, interkoneksinya menggunakan internet. Jadi dari remote probe 2 ini langsung direct ke head office menggunakan IP public. Cabang 3 juga sama, cloud server juga sama. Selanjutnya kita masuk fitur in-depth reporting. Jadi PRTG ini memberikan report yang sangat detail menurut saya. Ada summaries, ada grafik, dan ada tabel. Nah, ini contohnya dia menggunakan grafik, dia auto-run ya. Jadi kita nggak harus nge-run secara manual. Jadi kita tetapkan di tanggal berapa dia akan run auto, kita tentukan, dan template untuk reportnya seperti apa kita harus tentukan terlebih dahulu. Selanjutnya biar PRTG yang mengenerate. Nah, ini adalah contoh lainnya. Oke, terima kasih. Informasinya saya rasa cukup seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi kita di dayaciptamandiri.com. Terima kasih.